Bagus sekali. Katanya bangkrut, tapi begini cara hidupmu? Suara dingin setajam belati itu menusuk telinga. Ambil uang ini dan segera berhenti berdagang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, pergi mengemis ke tempat lain sana. Pria itu adalah Budi, mantan suami yang setahun lalu mencampakkan istrinya yang tengah hamil tua begitu saja. Saat Sari, sang istri, hanya bisa menggigit bibirnya melihat lembaran uang yang dilempar ke lumpur, wanita simpanan di sebelahnya, Rina, merapikan mantel mewahnya sambil tertawa sinis. Astaga, Mas, ayo cepat pergi. Aku tidak tahan lagi di sini, bau minyak murahan. Kedua orang itu datang hanya untuk menyaksikan penderitaan Sari, menendang gerobak kue pukisnya dan mengejeknya. Namun, mereka tidak pernah menyangka, seorang nenek pemulung yang setiap hari diberi sisa kue pukis oleh Sari, ternyata memegang kunci takdir mereka, sebuah fakta yang akan membalikkan keadaan secara mengejutkan. Bagaimana bisa selembar uang Rp1.000 kumal di tangan Sari dan tongkat tua sang nenek membuat kedua orang yang angkuh itu menangis terseduh-seduh sambil memukul tanah. Semoga kisah balas dendam yang melegakan dan keajaiban rezeki yang mengalir deras ini juga menyertai Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Mari kita mulai ceritanya. Brak, brak. Angin muson yang dingin dan basah menerpa terpal robek di atas gerobak tanpa ampun. Suaranya mengancam, seolah akan menelan habis tenda reot itu. Sari secara naluriah membungkuk, melindungi punggungnya. Di dalam gendongannya, Bima, putranya yang baru berusia 8 bulan, tertidur lelap. Sari bahkan tak berani bernapas terlalu keras, takut membangunkannya. Malam itu adalah puncak musim hujan, yang menurut berita di TV merupakan badai terdingin yang pernah tercatat. Uap putih keluar dari mulut Sari setiap kali ia mengembuskan napas, langsung mengembun di dinding terpal yang basah. Brrrr. Sari mencoba mengepalkan dan membuka jemarinya yang mati rasa. Untuk menghemat uang, ia memakai sarung tangan kain bekas yang ditemukannya di pasar, dengan ujung jari yang sengaja ia potong. Ujung sarung tangan yang utuh akan mengganggunya saat menuang adonan pukis atau memberikan uang kembalian. Namun, akibatnya sangat menyakitkan. Ruas-ruas jarinya yang terekspos membiru karena kedinginan, dan dari sela-sela kulitnya yang pecah-pecah, darah merembes, menodai sarung tangan kainnya. Rasa perihnya sudah tak terasa lagi, yang ada hanyalah nyeri seperti ditusuk ribuan jarum di bawah kukunya. Sari merogoh sakunya, hendak mengambil plester, tetapi ia mengurungkannya. Uang untuk membeli satu plester bisa digunakan untuk menambah segenggam tepung terigu ke dalam adonan kuenya. Tolong, bertahanlah sedikit lagi, gumam Sari sambil mengusapkan punggung tangannya yang pecah-pecah ke jaketnya. Saat itulah, ces. Ps, terdengar suara yang tidak menyenangkan dari dalam tenda sempit itu. Api kompor gas yang semula menyala terang untuk memanaskan cetakan pukis, tiba-tiba meredup menjadi biru pucat sebelum akhirnya padam. Gasnya habis. Di tengah cuaca dingin yang menggigit ini, satu-satunya sumber kehangatannya pun hilang. Situasi yang begitu menyedihkan. Oh, tidak. Jangan sekarang. Wajah Sari langsung pucat pasi. Ia mencoba mengguncang tabung gas itu, tetapi hanya terdengar suara kaleng kosong yang nyaring. Sudah terlalu malam untuk memesan antar gas, dan yang terpenting, ia tidak punya uang sepeser pun. Jika api ini padam, bukan hanya dagangannya yang berhenti, tetapi Bima yang ada di punggungnya bisa mati kedinginan. Seperti orang gila, Sari mengobrak-abrik sudut tendanya. Untungnya, ia menemukan satu tabung gas portabel kecil untuk keadaan darurat. Namun, mungkin karena cuaca yang terlalu dingin, tabung itu sedingin es dan gasnya tidak mau keluar. Ayolah, keluarlah. Tanpa ragu, Sari menyelipkan tabung logam dingin itu ke dalam ketiaknya. Hawa dingin dari tabung itu menembus pakaian tipisnya, terasa seperti menempelkan balok es ke kulit telanjang. Tubuh Sari gemetar hebat. Namun, ia tidak bisa melepaskannya. Hanya dengan suhu tubuhnya ia bisa menghangatkan tabung itu, agar api bisa menyala kembali. Ibu akan membuatmu hangat, nak. Sari mengertakkan gigi dan memeluk tabung gas itu lebih erat. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia merasa tidak punya hak untuk menangis. Setelah beberapa menit yang terasa begitu lama, tabung gas yang menyerap panas tubuh Sari mulai terasa sedikit hangat. Api pun kembali menyala. Akhirnya, Sari bisa bernapas lega dan terduduk lemas di lantai.
Kulit ketiaknya terasa panas dan perih seperti terkena radang dingin, tetapi melihat api yang menyala, rasa sakit itu seolah sirna. Kresek. Terdengar suara langkah di luar tenda. Sari refleks bangkit. Pelanggan yang datang di jam selarut ini dan di cuaca sedingin ini adalah anugerah. Selamat malam. Silakan. Sari menyeret kakinya yang bengkak dan menyingkap terpal. Namun, yang menyambutnya bukanlah pelanggan berjaket tebal, melainkan seekor anjing liar yang berkeliaran di pasar. Anjing itu sedang merobek kantong sampah sisa makanan yang diletakkan Sari di luar. Saking laparnya, anjing itu tidak lari meski melihat Sari, ia hanya menggeram sambil menyambar sepotong tulang lalu menghilang. Hah! Desahan kecewa keluar dari mulut Sari. Semakin besar harapan, semakin dalam pula keputusasaan yang ia rasakan. Jalanan kosong itu hanya diisi oleh suara angin yang menderu. Tak ada bayangan seorang pun yang lewat. Uhuk! Uhuk! Terdengar suara batuk kecil dan kering dari punggungnya. Itu Bima. Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Ia buru-buru melepaskan gendongan dan memutar bayinya ke depan. Pipi Bima dingin. Bibirnya kering. Napasnya terdengar berat. Sepertinya ia mulai demam. Sari membaringkan Bima di dekat cetakan pukis yang masih hangat. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas lecek dan koin dari sakunya untuk dihitung. 3 lembar Rp1.000, 2 keping 500-an, dan 4 keping 100-an. Totalnya hanya Rp4.400. Sari menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Uang itu jauh dari cukup untuk membeli sekaleng susu formula. Seandainya hari ini aku bisa menjual 10 kue lagi. Tidak? 5 saja? Pasti bisa membeli sekaleng kecil susu. Jika hari ini tidak ada pemasukan, besok pagi yang bisa ia berikan pada Bima hanyalah air gula. Tidak. Aku tidak sanggup lagi melihat anakku menangis kelaparan. Sari kembali mengenakan sarung tangannya. Luka di punggung tangannya terasa perih saat bergesekan dengan kain sarung tangan, tetapi ia mengabaikannya. Ia mulai memanggang kembali kue pukis yang sudah dingin, berharap ada seseorang yang lewat dan terpikat oleh aromanya. Tepat pada saat itu, sebuah cahaya yang menyilaukan menembus kegelapan pekat, menerangi tenda terpalnya. Cahaya lampu depan LED yang begitu terang hingga matanya silau. Terdengar juga suara mesin mobil yang berat. Suara yang tidak cocok untuk gang sempit di belakang pasar yang hanya muat untuk 1 gerobak. Jangan-jangan Satpol PP? Jantung Sari mencelos. Tapi ini bukan suara berisik truk patroli. Suara itu halus dan senyap, seperti predator yang mendekati mangsanya. Itu adalah suara khas mesin sedan mewah. CKIIT. Sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan gerobak Sari, bannya mengaduk genangan air lumpur. Kilau mobil itu begitu cemerlang hingga bayangan tenda terpal Sari yang kumuh terpantul jelas di bodinya. Mesin mobil dimatikan, dan keheningan kembali menyelimuti. Sari menelan ludah, menatap mobil itu dengan bingung. Tidak mungkin mobil semahal ini datang ke tempat seperti ini. Apa dia salah jalan? KLIK. Pintu pengemudi terbuka, dan hawa dingin kembali menyergap. Yang pertama kali terlihat adalah sepatu loafer mewah berbulu halus yang menginjak tanah becek. Aroma kulit mahal yang samar tercium dari celana bahan yang licin tanpa satupun kerutan. Pria itu turun dari mobil dan mengamati tenda Sari. Tatapannya seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Perlahan, tatapan itu berhenti tepat di wajah Sari. Napas Sari tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Wajah itu adalah wajah yang terakhir kali ia lihat setahun lalu di pengadilan agama. Pria yang tega mengusirnya tanpa memberikan nafkah sepeser pun, bahkan tanpa tahu bahwa ia sedang mengandung darah dagingnya. Mantan suaminya, Budi. Sari ingin lari, tetapi kakinya seolah membeku di tanah. Budi menunjukkan ekspresi tak percaya, atau mungkin geli, sambil menyunggingkan senyum sinis. Saat itu, pintu penumpang terbuka dan sosok lain turun. Seorang wanita berbalut mantel bulu yang mewah turun dengan hati-hati, berjinjit agar sepatu hak tingginya tidak terperosok ke dalam lumpur. Aroma parfumnya yang menyengat mengalahkan aroma manis kue pukis yang sedang dipanggang. Itu adalah Rina, wanita simpanan Budi. Rina menutup hidungnya sambil mengerutkan kening. Astaga, Mas, ini tempatnya? Jorok sekali, bau minyak murahan. Suara tajam Rina menusuk telinga Sari.
Sari refleks berbalik, mencoba menutupi Bima yang sedang berbaring. Namun, tatapan Budi sudah menjelajahi setiap detail jaket usang Sari, tangannya yang pecah-pecah, dan seluruh perabotan sederhana di dalam tenda terpalnya. Budi perlahan mendekati Sari. Dari mulutnya, bersamaan dengan uap napas putih, keluar kata-kata tajam yang menusuk jantung Sari. "Hah, hebat sekali. Kau pergi tanpa meminta uang sepeser pun dariku? Ternyata hanya untuk hidup seperti ini?" Suara ejekan Budi terasa lebih dingin dari udara malam itu, membekukan hati Sari. Sari memasukkan tangannya yang gemetar ke dalam saku dan mengepalkannya erat-erat. Pertemuan ini adalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan daripada dinginnya malam. Ya ampun, lihat daftar menunya. Berminyak sekali, cibir Rina, menyentuh daftar menu berlaminating itu dengan ujung jarinya seolah jijik. Pandangannya tidak tertuju pada Sari, melainkan pada daftar menu itu, seolah sedang mengamati serangga kotor. Kue pukis 35.000, bakso tusuk 1 2.000. Bagi Rina, uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli permen. Kasih yang paling murah. Coba kita cicipi. Entah ini layak dimakan manusia atau tidak. Kata Rina sambil mengeluarkan selembar uang 5.000-an dari dompetnya. Ia menjepit ujung uang itu dengan 2 jari dan melemparkannya ke atas meja gerobak Sari. Uang itu jatuh ke meja yang lengket karena cipratan kuah bakso. Sari menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Dilempar uang oleh pelanggan adalah hal biasa, tetapi pelakunya adalah mantan suami dan selingkuhannya membuat penghinaan ini terasa tak tertahankan. Namun, Sari adalah seorang pedagang. Lebih dari itu, ia adalah seorang ibu dari anak yang kelaparan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil uang itu dan memasukkannya ke saku celemeknya. Ia lalu memasukkan 3 buah kue pukis yang sudah dingin dan lembek ke dalam kantong kertas. Gasnya habis, jadi ia tidak bisa membuat yang baru. Kue-kue itu hampir tidak hangat sama sekali. "Ini, silakan." Sari menyerahkan kantong itu dengan kepala tertunduk. Rina, dengan tangannya yang bersarung tangan kulit mahal, menyambar kantong itu. Setelah mengintip isinya, matanya menajam. "Apa ini? Sudah dingin begini. Kau mau memberi ini untuk dimakan manusia?" Rina membuang kue pukis yang baru saja akan ia gigit. Cuy, potongan kue yang sudah dikunyah itu jatuh tepat ke dalam wadah adonan Sari yang berharga. Di atas adonan tepung yang putih bersih, potongan adonan kuning dan remah roti yang berliur mengapung. Adonan yang seharusnya ia jual malam ini langsung menjadi sampah. "Ah!" desah Sari pelan. Rina tidak peduli. Ia membanting gelas kertas berisi kuah bakso panas ke atas meja. Kuah panas itu tumpah, mengenai jaket usang Sari dan punggung tangannya yang pecah-pecah. Rasa sakit seperti kulit terbakar membuat Sari nyaris berteriak. Namun, ia mengertakkan gigi dan menahan suaranya. Ia lebih takut jika kuah itu mengenai Bima di belakangnya daripada tangannya yang melepuh. Sari refleks berbalik untuk memeriksa gendongannya. Syukurlah, berkat gendongan yang tebal, Bima aman. Barulah Sari bisa bernapas lega sambil mengusap punggung tangannya yang perih ke jaket. Budi menyaksikan semua itu. Ia tahu perbuatan Rina keterlaluan, tetapi ia tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia merasakan kepuasan aneh melihat penderitaan Sari. "Lihat saja bagaimana hidupmu setelah meninggalkanku," pikirnya. Ternyata hanya seperti ini. Momen ini seolah membenarkan keputusannya. Saat itulah, angin bertiup kencang, menyingkap ujung celemek Sari. Terlihatlah sebuah kain usang yang melilit pinggangnya. Itu adalah tali gendongan untuk menggendong Bima. Namun, yang ia gunakan sebagai tali bukanlah tali biasa, melainkan syal abu-abu yang sudah usang dan pudar warnanya. Mata Budi terbelalak. Syal itu, setahun yang lalu, ia memberikannya pada Sari sebagai hadiah dari gaji pertamanya. Syal murahan. Saat itu, Sari begitu bahagia seolah memiliki seluruh dunia dan memakainya setiap hari. Dan sekarang, syal usang itu melingkari leher anak yang digendong Sari. Seolah-olah Sari berusaha melindungi anak tanpa ayah itu dengan hadiah dari ayahnya. Jangan-jangan anak itu. Hati Budi terasa seperti ditusuk. Saat bercerai, Sari menyembunyikan kehamilannya. Ia pergi begitu saja tanpa meminta apapun. Pikiran bahwa anak itu mungkin darah dagingnya,
dan wanita yang ia campakkan kini menggunakan hadiah darinya untuk melindungi anak itu, melukai harga diri Budi yang rapuh. Untuk menghapus perasaan tidak nyaman itu, Budi bertindak lebih kasar. Ia mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan uang. Sialan! Budi mengeluarkan dompetnya dan menarik 5 lembar uang 100 ribuan. Ia melemparkannya ke wajah Sari. Nih, buat ongkos cuci. Ambil ini dan tutup daganganmu. Jangan muncul di hadapanku lagi, pergi mengemis sana. Lembaran uang itu terbang sebelum sempat menyentuh tangan Sari. Uang itu mendarat di lantai warung yang becek, dan berlumpur karena diinjak-injak pelanggan. Wajah pahlawan di uang kertas itu basah oleh air kotor. 500 ribu rupiah. Uang yang baru bisa Sari dapatkan setelah menjual ratusan kue pukis. Uang itu bisa membeli susu untuk Bima dan menyewa kamar yang hangat untuk 1 malam. Pasar menjadi sunyi senyap. Rina melipat tangannya, menatap Sari dengan geli. Budi, dengan napas terengah-engah, menunggu reaksi Sari. Ambil, pungut uang itu dan katakan terima kasih dengan hina. Dengan begitu, hatiku akan lebih tenang. Sari menatap uang yang tergeletak di lumpur. 500 ribu rupiah yang terbenam di tanah kotor. Jika ia mengambilnya, ia bisa bertahan malam ini. Lutut Sari sedikit bergetar. Suara tangis lapar Bima seolah terdengar di telinganya. 5 detik hening. Bagi Sari, rasanya seperti 5 tahun. Namun, pada akhirnya, Sari tidak membungkuk. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Bibirnya membiru karena dingin dan malu, tetapi matanya bersinar tajam seperti binatang buas. Pergilah. Suara Sari bergetar tetapi tegas. Saya tidak butuh uang. Jika Anda punya uang untuk disedekahkan pada pengemis, lebih baik gunakan untuk memperbaiki akhlak Anda. Reaksi tak terduga itu membuat wajah Budi memerah. Sari, yang ia harapkan akan memelas, justru menatapnya dengan pandangan merendahkan. Apa? Wanita ini sudah gila? Saat Budi hendak berteriak, Rina tertawa sinis dan menarik lengan Budi. Sudahlah Mas, ayo pergi. Mental pengemis memang begitu. Dikasih uang pun tidak mau ambil. Menjijikkan, aku tidak tahan melihatnya. Rina melirik Sari dengan jijik sekali lagi, lalu berjalan menuju mobil. Budi, sambil menggerutu, mengikutinya. Bam! Suara pintu mobil yang dibanting menghantam dada Sari. Nguung. Mobil mewah itu memutar bannya, menyipratkan air lumpur hitam ke arah Sari, lalu melesat pergi. Jaket usang Sari kembali ternoda kotoran. Setelah mobil itu hilang, hanya suara angin yang tersisa di gang itu. Akhirnya, kaki Sari lemas. Ia jatuh terduduk. Punggung tangannya yang melepuh dan memerah terasa berdenyut-denyut. Sari mengambil segenggam air hujan yang menggenang dan mengusapkannya ke tangannya. Air dingin itu meredakan panasnya, tetapi api di dalam hatinya tidak kunjung padam. Kau hebat, Sari. Kau sudah bertahan dengan baik. Harga dirinya terselamatkan. Namun, kenyataan begitu kejam. Harga yang harus ia bayar karena tidak memungut uang yang terbuang di lumpur akan sangat berat. Fakta bahwa malam ini ia tidak punya 1 sendok pun susu formula untuk bayinya menusuk hatinya seperti belati. Sementara itu, di dalam mobil yang menjauh, Rina melihat gerobak Sari yang semakin mengecil di kaca spion sambil tersenyum dingin. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ya? Halo? Kantor Satpol PP? Di gang belakang pasar sini ada lapak liar yang sangat kotor. Ya? Sepertinya dia berdagang tanpa membayar pajak. Tolong segera datang dan bersihkan. Ya? Sekarang juga. Rina menutup telepon sambil mengelus paha Budi. Budi tidak berkata apa-apa, hanya fokus menyetir. Tetapi dari kaca spion, matanya terus menatap ke belakang, kembali ke gerobak. Akhirnya air mata yang ditahan Sari menggenang di pelupuknya. Namun, belum sempat ia menyekanya, ponsel di saku celemeknya bergetar. Siapa yang menelepon selarut ini? Sari menjawab telepon dengan tangan gemetar. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Halo? Benar ini dengan pedagang kue pukis? Kami dari kantor Satpol PP. Suara kaku di seberang telepon membuat jantung Sari mencelos. Tut, tut, tut. Hanya nada sambung yang terdengar di telinganya. Sari menatap ponselnya dengan hampa.
Suara petugas tadi lebih dingin dari angin musim hujan. Ada banyak keluhan masuk. Jika tidak dibongkar sendiri, besok subuh akan kami bongkar paksa. Kami tidak bisa memberikan toleransi lagi. Pak, tolong, Pak. Izinkan saya sampai musim hujan ini berakhir, saya punya bayi. Pak. Begitu ia memohon, tetapi telepon itu diputus begitu saja. Siapa yang begitu gigih melaporkannya? Pandangan Sari menerawang ke dalam kegelapan. Seolah belum cukup, badai salju mulai turun seiring malam yang semakin larut. Terpal yang robek berkibar-kibar ditiup angin, seolah akan runtuh kapan saja. Rasa takut membuat punggung Sari merinding. Hua. Bima menangis. Rasa dingin sepertinya sudah menembus gendongannya. Tanpa ragu, Sari membuka gendongannya. Ia membuka resleting jaketnya dan menarik Bima ke dalam pelukannya. Pipi dingin Bima menyentuh kulit telanjang Sari. Ia merasa jika tidak berbagi suhu tubuhnya, bayinya bisa dalam bahaya. Sari menaikkan resleting jaketnya sampai ke leher, memeluk Bima seperti kanguru. Saat itulah, mata Sari menangkap sedan hitam yang terparkir di ujung gang pasar. Mobil yang tadi ditumpangi Budi dan Rina. Lampunya mati, tetapi mesinnya masih menyala. Rina sedang mengawasinya. Mengawasi apakah Sari akan mengambil uang itu, atau mengemasi barangnya dan kabur. Di dalam mobil yang hangat karena pemanas, Rina mengelus lengan Budi sambil berbisik. Mas, jangan kasihan pada wanita itu. Aku sudah cari tahu, dia itu sengaja mengemis sambil membawa anak. Mengemis bawa anak? Tanya Budi kaget. Rina melanjutkan kebohongannya dengan lancar. Iya, dia dengar gosip kalau daerah ini mau digusur dan dibangun ulang. Dia sengaja bawa anak ke situ supaya dapat uang ganti rugi yang besar. Wanita licik. Lihat saja, uang yang Mas kasih pun tidak diambil. Dia mengharapkan yang lebih besar. Itu adalah kebohongan besar, tetapi Budi ingin mempercayainya. Hanya dengan begitu ia bisa meredakan rasa bersalah yang ia rasakan saat melihat syal usang yang melingkari leher bayi itu. Budi mengangguk dan memalingkan wajahnya. Benar, pasti begitu. Wanita licik, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Sari belum bisa tidur. Ia menuangkan sisa adonan pukis ke dalam cetakan dan mulai memanggangnya. Bukan untuk dijual, tetapi untuk diberikan kepada seorang nenek pemulung yang biasa datang ke gang ini setiap pukul 4 subuh. Meskipun ia sendiri lapar, nenek itu terlihat seperti orang yang sudah berhari-hari tidak makan. Tepat pukul 4 subuh, terdengar suara gerobak tua yang didorong. Kriet, kriet. Nenek Siti yang mengenakan celana komprang lusuh muncul sambil bertumpu pada tongkatnya. Loh, Enduk, kok belum pulang? Kasihan anaknya kedinginan, kata nenek itu sambil menerima kantong berisi kue pukis hangat yang diberikan Sari. Sari memaksakan senyum. Nek, dimakan ya? Mumpung masih hangat. Nenek itu menggigit sepotong kue pukis dan mengangguk. Ia kemudian menatap tangan Sari yang pecah-pecah dan berkata dengan penuh makna. Sayang sekali bakatmu ini. Tanganmu terampil sekali. Selain membuat kue pukis, tangan ini juga pasti pandai menggiling kedelai. Hah? Kedelai? Nek? Sebelum Sari sempat bertanya lebih lanjut, terdengar suara mesin yang berat dari ujung gang. Bukan suara truk pengantar barang. Dari kegelapan, lampu rotator kuning berkedip-kedip mendekat. Petugas penertiban. Katanya besok, ternyata Rina mendesak mereka sepanjang malam agar datang subuh-subuh. Mas, mereka datang. Lihat itu. Di dalam mobil, Rina bertepuk tangan kegirangan. Sari secara naluriah segera mematikan katup gas. Ia memeluk Bima di dekapannya erat-erat. Ketakutan akan apa yang akan terjadi menyelimutinya. Truk itu berhenti tepat di depan gerobaknya. Pintu terbuka dan beberapa pria berbadan tegap turun. Di tangan mereka bukanlah penjepit untuk mengambil kue pukis, melainkan pisau cutter dan linggis besi hitam untuk membongkar. Bongkar semuanya. Jangan sisakan apapun, teriak pemimpin regu. Perintah itu memecah keheningan subuh. Tanpa menunggu lama, para petugas menendang tiang penyangga tenda dengan sepatu bot mereka. KRAKK. Dengan suara retak, satu-satunya pelindung Sari dari angin itu miring dan roboh. Terdengar suara pisau cutter yang tajam. Terpal itu dirobek-robek dalam sekejap, dan angin dingin yang menusuk langsung menerpa Sari dan bayinya. Suaranya brutal, seperti menguliti binatang.
Jangan. Jangan. Sari memegangi panci kuah bakso yang masih panas dan bertahan. Ia tahu jika ini tumpah, semuanya akan berakhir. Kalau ini tumpah, kita semua bisa celaka. Tolong. Namun, seorang pria kekar mendorong Sari dengan kasar. Minggir. Bu. Mau ditangkap karena menghalangi petugas? Saat Sari terdorong tanpa daya, panci itu miring. Biur. Kuah panas tumpah ke aspal dingin dan genangan air. Uap putih mengepul seperti ledakan, mengaburkan pandangan Sari. Di antara uap itu, bakso-bakso yang sudah lembek berserakan di lumpur. Sari, yang jatuh ke tanah, memegangi celana petugas dan memohon. Lututnya lecet dan berdarah, tetapi ia tidak merasakan sakit. Tolong, Pak, jangan ambil mesinnya. Saya masih mencicilnya. Kalau tidak ada itu, anak saya bisa mati kelaparan. Namun, petugas itu menepis tangan Sari dengan kasar. Dari kejauhan, di dalam sedan hitam, Rina menyaksikan kekacauan itu. Jendela mobilnya sedikit terbuka. Dari celah itu, lensa kamera ponsel berkilauan. Rina tertawa terkekeh sambil merekam video. Rasakan itu. Sudah kubilang suruh pergi dari tadi. Suara tawa dari dalam mobil terdengar seperti bisikan iblis di telinga Sari. Keributan itu membangunkan para pedagang pasar. Satu persatu mereka keluar untuk menonton. Kasihan sekali ibu muda itu. Tatapan iba tertuju pada Sari. Sari tidak sanggup mengangkat kepalanya karena malu. Rasanya ia ingin tanah terbelah dan menelannya. Angkat. Para petugas mengangkat mesin cetakan pukis yang berat itu. Mereka melemparkannya ke bak truk seperti barang rongsokan. Dang. Suara logam yang tumpul itu serasa menghantam jantung Sari. Truk bersiap-siap pergi, dan para petugas mulai menarik diri. Yang tersisa di aspal kosong hanyalah sobekan terpal, beberapa kue pukis yang terinjak-injak hingga tak berbentuk, dan bekas kuah yang tumpah. Sumber penghidupan Sari lenyap tanpa jejak hanya dalam 10 menit. Saat itulah, Sari merasakan sesuatu yang aneh. Bima di pelukannya terlalu diam. Seharusnya dalam keributan seperti ini ia menangis sejadi-jadinya, tetapi bayi itu tidak bergerak sama sekali. Bima? Sari memeriksa wajah bayinya dengan tangan gemetar. Bayi itu pucat pasi dengan mata terbalik. Ia kejang karena terlalu kaget. Bima! Bima! Sadarlah! Teriak Sari sambil mengguncang tubuh bayinya. Langit serasa runtuh. Kehilangan lapak, kehilangan uang, dan sekarang ia akan kehilangan anaknya juga. Air mata panas seperti darah mengalir dari mata Sari. Tepat pada saat itu. Tok, tok. Suara tongkat yang dipukulkan ke aspal menggema nyaring. Hei! Apa yang kalian lakukan di sini? Bentakan sekeras guntur itu membuat seluruh gang pasar membeku. Pemimpin regu yang hendak naik ke truk berhenti dan menoleh. Di sana, berdiri nenek Siti yang baru saja menerima kue pukis. Namun, tatapan matanya berbeda. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang menakutkan. Dan di belakang nenek itu, seorang pria tegap berjas hitam memayunginya. Mata pemimpin regu itu membelalak kaget. Ibu. Ibu Siti? Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nenek tua pemulung yang biasa berkeliaran di pasar ternyata adalah Ibu Siti, tokoh terpandang di daerah itu, yang bahkan kepala Satpol PP pun segan padanya. Nenek itu tidak menghiraukan sapaan si pemimpin regu. Ia mendekati Sari yang terduduk di tanah. Ia membantu Sari berdiri, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Pak Budi. Siap, Bu. Cari tahu siapa yang menyuruh orang-orang ini. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Pernyataan nenek itu membalikkan suasana 180 derajat. Di ujung keputusasaan, serangan balasan yang sesungguhnya dimulai. Nenek itu menerima smartphone model terbaru dari asistennya. Ia menekan panggilan cepat nomor 1. Sebelum nada sambung berbunyi, telepon sudah diangkat. Pak Kepala, begini caramu mengatur anak buahmu di wilayah ini? Suara nenek itu tidak tinggi, tetapi getarannya berat. Terdengar suara orang yang gugup di seberang sana. Nenek itu menunjuk pemimpin regu dengan dagunya dan melanjutkan, apa tugas kalian menendang periuk nasi orang kecil? Suruh mereka enyah dari hadapanku sekarang juga. Kalau tidak, jangan harap kau bisa terpilih lagi. Begitu telepon ditutup,
radio HT dan ponsel di saku pemimpin regu berdering bersamaan. Wajahnya menjadi pucat pasi setelah menerima telepon. Keringat dingin mengalir deras. "Maaf, Bu. Kami akan segera pergi." "Hei, turunkan lagi barang-barangnya. Cepat." Pemimpin regu yang tadinya memperlakukan Sari seperti binatang, kini membungkuk 90 derajat sambil mundur. Truk itu kabur meninggalkan gang. Sari hanya bisa berdiri termangu, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Nenek itu menyerahkan tongkatnya kepada asistennya dan mendekati Sari. Dengan tangannya yang kasar, ia membersihkan lumpur dan noda kuah bakso dari jaket Sari. "Kaget ya? Nduk, sekarang sudah tidak apa-apa. Ayo, kita harus membersihkan sampah-sampah itu." Mata nenek itu berkilat tajam. Asistennya membukakan pintu sebuah mobil Alphard hitam yang terparkir di ujung gang. Tanpa sadar, Sari ditarik oleh nenek itu masuk ke kursi belakang mobil. Mobil itu hangat dan beraroma kulit mewah. Rasanya seperti berpindah dari neraka yang dingin dan penuh keputusasaan ke dunia lain dalam sekejap. Sari merasa seperti sedang bermimpi. Mobil itu meluncur mulus menuju ruko utama di pasar. Di lantai satu ruko itu, terdapat kantor agen properti Jaya milik ayah Rina. Sumber gosip pembangunan ulang di area ini dan alasan mengapa Rina bisa bergaya seperti anak pemilik gedung. Di dalam kantor, Rina dan Budi sedang merayakan kemenangan mereka sambil minum kopi hangat. "Mas lihat, kan? Ekspresi wanita itu tadi. Puas sekali rasanya, dia tidak akan berani muncul di sini lagi," kata Rina sambil tertawa. Budi ikut tertawa. Saat itulah, brak! Pintu kantor terbuka dengan kasar. Bersamaan dengan angin dingin, Nenek Siti masuk dengan wibawa. Ayah Rina, Pak Tono, yang sedang duduk di sofa membaca koran, langsung melompat kaget melihat nenek itu. Ibu Siti, ada angin apa gerangan datang ke tempat kumuh ini? Kenapa tidak memberitahu dulu?" Pak Tono tergopoh-gopoh menyambutnya. Namun, nenek itu bahkan tidak meliriknya. Di belakang nenek itu, Sari yang menggendong anaknya masuk dengan diantar oleh asisten. Mulut Budi dan Rina ternganga. Tangan mereka yang memegang cangkir kopi membeku di udara. Kenapa kau ada di sini?" tanya Budi dengan suara terbata-bata. Nenek itu mengangkat tongkatnya dan menunjuk Pak Tono. Ujungnya tepat mengarah ke ulu hati Pak Tono. "Tono, segera kosongkan ruko ini. Kontrakmu saya putus." Bagai petir di siang bolong, kaki Pak Tono lemas. Rina, yang tidak mengerti situasinya, melotot dan membentak, "Nenek gila, sudah pikun ya? Siapa kau berani menyuruh-nyuruh ayahku? Kami ini penyewa resmi, kami bayar." Plak! Suara tamparan yang keras menggema di dalam ruangan. Kepala Rina tertoleh. Yang menamparnya adalah ayahnya sendiri. "Gila kamu tidak tahu siapa beliau ini?" Pak Tono menjadi pucat pasi dan berlutut di depan Nenek Siti. Rina memegangi pipinya yang memerah dengan ekspresi bingung. Nenek itu menatapnya dengan dingin dan berkata, "Ruko ini dan seluruh kompleks pasar yang kau bangga-banggakan itu, semuanya milikku. Dan ayahmu ini hanyalah penyewa yang hampir diusir karena menunggak sewa." "Apa?" Kaki Rina lemas mendengar perkataan nenek itu. Gelar anak pemilik gedung yang selama ini ia banggakan ternyata hanyalah anak penyewa yang menunggak sewa dan bisa bertahan berkat belas kasihan nenek itu. Wajah Budi juga menjadi putih pucat. Nenek itu memegang tangan Sari dan menariknya ke tengah ruangan. Ia mengumumkan dengan suara yang jelas agar semua orang bisa mendengar. "Dan perkenalkan, mulai hari ini, tempat ini akan digunakan oleh penerusku, putri angkatku, Sari." Sari mengangkat kepalanya dengan bangga. Pandangan Budi beralih dari nenek itu, ke Sari, lalu ke Pak Tono yang berlutut dengan menyedihkan. Matanya bergetar hebat. Keadaan telah sepenuhnya berbalik. Suasana langsung membeku. Atas isyarat dari Nenek Siti, asistennya mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas kulit hitamnya. "Buka." Amplop itu dilemparkan ke atas meja kaca, menimbulkan suara tumpul. Suara itu terdengar seperti vonis mati. Bahu Rina tersentak. "Nona Rina? Atau haruskah saya memanggil Anda Nona Wati?" Suara asisten yang tenang namun tajam memecah keheningan. Mata Rina bergerak gelisah. "Anda memalsukan nama, memalsukan marga,
Dan ternyata Anda juga bukan putri kandung Pak Tono, ya? Apa? Tanya Budi tak percaya. Asisten itu mengeluarkan dokumen dari amplop dan membentangkannya di depan Budi, kartu keluarga dan surat keterangan catatan kepolisian. Wanita ini adalah putri tiri yang dibawa oleh istri baru Pak Tono. Namanya bahkan tidak ada di kartu keluarga Pak Tono. Dan lagi, jika Anda lihat di sini, dia punya 3 catatan kriminal penipuan dan saat ini berstatus buronan. Di dokumen itu, di samping nama asli Wati, tertulis riwayat kejahatan seperti penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Tulisan anggota sindikat penipuan tertera dengan jelas di mata Budi. Tangan Budi mulai gemetar hebat. Penipuan? Lalu uangku? 300 juta rupiah uangku? Uang yang kuberikan untuk membeli ruko ini? Di mana? Teriak Budi pada Rina. Rina menggigit bibirnya dan membuang muka. Asisten itu yang menjawab, dengan nada yang begitu tenang hingga terasa kejam. Uang itu sudah ditransfer ke rekening situs judi ilegal di luar negeri. Semuanya sudah habis dalam 2 hari terakhir. Saldonya 0. Semuanya habis, dunia Budi serasa runtuh. Uang hasil investasinya, uang jaminan sewa rumah, bahkan dana pensiun orang tuanya, semuanya ia kumpulkan dan berikan pada Rina. Ia termakan bujuk rayu Rina yang akan membelikan ruko di lantai 1 ini atas nama mereka berdua. Sebuah kebohongan yang bisa ia ketahui jika saja ia mau memeriksa sertifikat tanah sekali saja. Ia dibutakan oleh rayuan Rina. Mas, kamu tidak percaya padaku, kalau cinta? Ya harus percaya, dong. Inilah bayarannya. Wanita sialan? Budi meraung seperti binatang dan menerkam Rina. Ia menjambak rambut Rina dan mengguncangnya. Kembalikan uangku. Kembalikan. Aku meninggalkan anak istriku demi kau, bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Lepaskan. Gila kau. Rina tidak mau kalah. Ia mencakar wajah Budi dengan kukunya. Pasangan kekasih yang beberapa saat lalu mesra minum kopi, kini berkelahi seperti anjing karena uang. Mantel mewah robek, cangkir kopi di meja jatuh dan pecah berkeping-keping. Ruangan itu menjadi medan pertempuran dalam sekejap. Sari menyaksikan kekacauan itu dari jarak 1 langkah dengan tatapan dingin. Dulu, ia pasti akan kaget dan mencoba melerai, atau khawatir Budi akan terluka. Tetapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa. Rasanya seperti melihat serangga yang berkelahi memperebutkan makanan di selokan, karena pria seperti ini aku menangis. Karena wanita seperti ini aku membuang harga diriku. Rasa hampa dan amarah di hatinya mendingin. Hentikan. Menjijikan melihatnya, kata Nenek Siti. Asistennya memberi isyarat. Beberapa pengawal berbadan tegap yang menunggu di luar masuk dan memisahkan Budi dan Rina secara paksa. Budi terlempar ke lantai, sementara Rina terengah-engah dengan rambut acak-acakan. Kami sudah memanggil polisi. Urusan selanjutnya selesaikan di sana, kata asisten itu. Ayah Rina, Pak Tono, terbelalak mendengar kata polisi. Ia sadar bahwa ia juga tidak akan aman. Tanpa peduli putrinya akan ditangkap atau tidak, ia perlahan mundur. Saya tidak tahu apa-apa. Itu semua perbuatannya sendiri, saya tidak bersalah. Pak Tono melarikan diri lewat pintu belakang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ayah, mau kemana? Tolong aku, teriak Rina. Tetapi Pak Tono tidak menoleh sedikit pun. Ikatan para penjahat yang disatukan oleh keserakahan itu hancur, seperti istana pasir. Budi merangkak menghampiri kaki Sari. Matanya yang basah oleh air mata menatap Sari, tatapan memohon yang putus asa. Sari, tolong aku. Kau wanita yang baik. Aku hanya melakukan kesalahan. Tolonglah. Begitu kata mata Budi tanpa perlu diucapkan. Namun, Sari menatap lurus ke mata Budi, dan menutup kedua telinga Bima dengan tangannya. Seolah tidak ingin anaknya mendengar suara-suara kotor. Nek, ayo kita pergi. Saya tidak mau melihat pemandangan kotor ini lagi. Sari berbalik tanpa ragu. Punggungnya terlihat lebih tegar dari sebelumnya. Budi mengulurkan tangannya, mencoba meraih ujung pakaian Sari, tetapi yang ia sentuh hanyalah udara dingin. Nyiung. Nyiung. Suara sirene mobil polisi terdengar dari luar. Lampu rotator merah dan biru berkedip-kedip menerangi jendela ruko. Tidak, uangku. Uangku. Saat polisi masuk,
Jeritan putus asa Budi memenuhi ruangan. Itu adalah raungan binatang buas yang telah kehilangan segalanya. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku? Aku pemilik gedung ini. Kalian semua mau dipecat? Rina berteriak-teriak sambil melawan saat tangannya diborgol. Ia tidak mau melepaskan topeng kesombongannya sampai akhir. Polisi yang memborgolnya tertawa sinis sambil memelintir lengan Rina. Oh ya? Ayah Anda yang hebat itu sudah kabur lewat pintu belakang. Nanti kita periksa di kantor, apakah dia benar ayah kandung Anda atau komplotan penipu. Polisi menyeret Rina seperti barang. Salah satu sepatu mewahnya terlepas dan tertinggal di lantai. Di sebelahnya, Budi juga ditahan oleh polisi. Tunggu, Pak Polisi, saya ini korban. Wanita itu yang menipu saya. Uang saya 300 juta juga dia curi. Saya tidak tahu apa-apa. Budi meronta-ronta, mengaku tidak bersalah. Namun polisi tetap tegas. Dugaan membantu penipuan dan penganiayaan. Apakah Budi tahu dan ikut serta dalam penipuan Rina atau tidak, itu harus diselidiki. Tetapi untuk saat ini, ia adalah tersangka di tempat kejadian perkara. Di dalam mobil polisi, di balik jeruji besi, Budi melihat sebuah mobil Alphard hitam bersiap-siap pergi dari kejauhan. Mobil Nenek Siti. Dan sekilas, ia melihat sosok Sari duduk di kursi belakang. Duduk di tempat yang hangat dan nyaman itu, Sari terlihat seperti orang dari dunia lain, begitu anggun. Sari. Sari? Lihat aku. Aku salah, kumohon. Budi memukul-mukul jendela seperti orang gila sambil menangis. Namun, jendela mobil Alphard yang kedap suara itu tertutup rapat, dan suara sirene mobil polisi menelan habis jeritannya. Kedua mobil itu menjauh ke arah yang berlawanan. Satu menuju sel kantor polisi yang seperti neraka, satu lagi menuju rumah perlindungan yang hangat. Di dalam mobil Alphard yang hangat, Nenek Siti membuka termos dan menuangkan teh jahe hangat yang masih mengepul ke dalam cangkir untuk Sari. Minumlah. Kaget, ya? Sekarang semua sudah berakhir. Yang kotor-kotor sudah dibersihkan, jadi tenanglah. Sari menerima cangkir hangat itu dengan kedua tangannya. Kehangatan menjalar dari ujung jarinya, dan ketegangan yang selama ini ia tahan seolah putus. Perasaan yang tertahan meluap seperti bendungan yang jebol. Lega, hampa, dan sedih. Sari memeluk Bima yang tertidur lelap dan menangis tanpa suara. Bahunya bergetar, dan Nenek Siti hanya diam menepuk-nepuk punggungnya. Setelah Sari tenang, Nenek Siti berkata. Suaranya tegas, tetapi maknanya begitu hangat. Sudah, jangan menangis lagi. Ruko itu sekarang kau yang urus. Apa, Nek? Itu, tidak ada yang gratis. Mulai besok, bangun jam 4 subuh dan belajar merebus kedelai dari awal. Membuat tahu 100 kali lebih sulit daripada membuat kue pukis. Kau sanggup? Itu bukan sekadar tawaran, melainkan tali penyelamat yang memberikan Sari kesempatan untuk memulai hidup baru. Sari menyeka air matanya dan menatap lurus ke mata Nenek Siti. Matanya tidak lagi menunjukkan kebencian, melainkan semangat hidup. Ya, Nek, saya sanggup. Saya akan belajar dengan mempertaruhkan nyawa saya. Agar Bima tidak kelaparan, agar saya bisa menjadi ibu yang tidak memalukan. Saya akan berjuang mati-matian. Sejak hari itu, waktu berjalan cepat bagi Sari. Musim berganti, dan angin yang dingin mulai membawa hawa musim semi. Setiap subuh pukul 3, Sari bangun lebih dulu dari yang lain untuk menggiling kedelai yang sudah direndam dengan penggilingan batu. Bahunya pegal dan otot lengannya serasa mau pecah saat memutar penggilingan yang berat, tetapi ia tidak berhenti. Di depan tungku yang mendidih, ia mengaduk sari kedelai sambil bercucuran keringat. Wajahnya memerah karena uap panas, tetapi matanya tetap fokus menatap ke dalam kuali. Setiap kali Nenek Siti meneriakinya, Sari menggigit bibirnya dan mencoba lagi, dan lagi. Tangan Sari masih kasar, tetapi makna kekasaran itu berbeda. Dulu, itu adalah luka karena dingin dan radang. Sekarang itu adalah kapalan tebal yang terbentuk dari keringat dan kerja keras. Itu adalah medali kebanggaan yang menunjukkan bahwa Sari telah bangkit dengan kekuatannya sendiri untuk melindungi anaknya. Dan akhirnya, pada suatu hari saat bunga-bunga mulai bermekaran di pasar, papan nama di ruko Nenek Siti diturunkan, dan diganti dengan yang baru. Tahu Ibu Sari, tulisan kuas hitam di atas latar belakang putih. Sederhana namun kuat.
Sari berdiri di depan toko dan menatap papan nama barunya. Dadanya terasa sesak karena haru. Persiapan pembukaan sudah selesai. Musim semi yang sesungguhnya bagi Sari akan segera dimulai. Jelep. Suara pintu sel besi yang berat ditutup membentur telinga Budi. Udara malam di sel tahanan kantor polisi terasa lebih dingin dan lembab daripada di luar. Budi meringkuk di sudut, membungkus tubuhnya dengan selimut tipis yang diberikan. Meskipun ada pemanas, hawa dingin dari lantai beton terasa menusuk hingga ke tulang. Dingin. Budi gemetar sambil memeluk lututnya. Beberapa jam yang lalu, ia masih menikmati pemanas di mobil mewah. Sekarang ia berada di lantai sel yang bau apek. Jika ini mimpi, ia ingin segera bangun. Namun, suara dengkuran keras dari tahanan mabuk di sebelahnya menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan pahit. Perutnya mulai keroncongan. Saat ia memejamkan mata sambil memegangi perutnya yang lapar, bayangan masa lalu muncul di benaknya. Aroma gulai yang harum saat ia pulang kerja. Sayur lodeh yang mengepul, nasi putih hangat yang pulen, dan senyum cerah Sari yang mengenakan celemek menyambutnya. "Mas sudah pulang? Cepat mandi, lalu makan, ya?" Dulu, ia tidak tahu bahwa itu adalah kebahagiaan. Ia menganggapnya sebagai hal yang biasa, rutinitas yang membosankan. Setelah bertemu Rina, meja makan yang hangat itu terasa begitu sederhana dan memalukan. Ia menyesali dirinya sendiri. Ia pikir makan malam mewah di restoran mahal adalah rasa kesuksesan. Tetapi saat ini, yang sangat ia rindukan hanyalah sesendok kuah sayur lodeh buatan Sari. "Aku merindukanmu, Sari." Air mata panas mengalir dari mata Budi, membasahi lantai yang dingin. Sementara itu, kondisi Rina lebih buruk. Selama diinterogasi, ia terus berteriak dan mencoba melimpahkan semua kesalahannya pada Budi. "Saya tidak tahu. Pria itu yang menyuruh saya. Uang investasi 300 juta itu juga bukan saya yang pakai, tapi dia yang mentransfer ke saya untuk berjudi." Namun, polisi tidak bodoh. Rekam jejak akses Rina ke situs judi dan catatan kriminal penipuannya membuktikan kebohongannya. Akhirnya, Rina ditahan dan dipindahkan ke penjara. Saat naik ke mobil tahanan, Rina masih berteriak, "Lepaskan aku. Awas saja kalau aku keluar nanti." Tetapi yang menantinya hanyalah sel isolasi yang dingin. Beberapa hari kemudian, Budi dibebaskan karena tidak cukup bukti. Tidak ada bukti langsung bahwa ia terlibat dalam penipuan Rina, dan fakta bahwa ia adalah korban yang kehilangan seluruh hartanya menjadi pertimbangan. Saat melangkah keluar dari kantor polisi, sinar matahari terasa menyilaukan. Namun, bagi Budi, sinar itu terasa begitu menyedihkan. "Sekarang aku harus kemana?" Budi merogoh sakunya. Dompetnya sudah dikembalikan, tetapi tidak ada uang sepeser pun di dalamnya. Kartu kreditnya sudah diblokir, dan ponselnya tidak bisa menelepon karena menunggak tagihan. Uang jaminan sewa rumah pun sudah ludes, jadi tidak ada rumah untuk kembali. Ia mencoba mendatangi rumah orang tuanya, tetapi tidak mungkin mereka mau menerima anak yang telah menghabiskan dana pensiun mereka. Secara harfiah, Budi menjadi gelandangan. Malam itu, tempat tidur Budi adalah sudut stasiun kereta. Sepatu loafer mewahnya menjadi kotor karena debu, dan setelan mahalnya kusut dan kotor seperti kain lap. Budi meringkuk kedinginan dan kelaparan, hanya berbalut beberapa lembar koran, orang-orang yang lewat menutup hidung dan menghindarinya, tetapi ia bahkan tidak punya tenaga untuk merasa malu. Saat itulah ia benar-benar mengerti keputusasaan yang dialami Sari saat ia mengusirnya setahun yang lalu. Ia berkeliaran di jalanan seperti zombie selama beberapa hari. Karena terlalu lapar, ia mengantre di dapur umum. Harga diri sudah tidak penting lagi, perutnya sudah menempel ke punggung. Saat berdiri di ujung antrean panjang, suara berita dari TV tua di dapur umum menarik perhatiannya. Berita selanjutnya. Semakin banyak warung baik hati yang menyediakan makanan hangat untuk tetangga yang membutuhkan. Terutama, sebuah warung tahu di pasar yang baru-baru ini menjadi buah bibir. Budi yang semula acuh tak acuh mengangkat kepalanya, dan matanya terbelalak. Di layar, ia melihat papan nama yang familiar. Tahu Ibu Sari. Layar kemudian beralih ke wawancara dengan pemiliknya. Seorang wanita berbalut seragam masak putih bersih dengan rambut diikat rapi. Kulitnya sedikit kasar karena bekerja keras, tetapi ekspresinya lebih cerah dan percaya diri dari sebelumnya. Itu adalah Sari.
Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit hingga ingin menyerah. Saat itu, sepiring nasi hangat dari seseorang telah menyelamatkan saya. Karena itu, saya juga ingin berbagi kebaikan itu, kata Sari sambil tersenyum cerah, membagikan tahu yang masih mengepul kepada pelanggan. Budi menatap layar dengan hampa. Wanita yang ia campakan kini bersinar begitu terang. Ia berada di selokan, sementara Sari seolah berada di atas awan. Saat itu, di mata Budi yang semula sayu, muncul kembali percikan keserakahan. Sari itu hatinya lembut. Sejak dulu dia tidak tegaan, bahkan pada kucing liar sekalipun. Sebuah harapan palsu muncul di benaknya. Jika ia datang dan memohon dengan tulus, menunjukkan kondisinya yang menyedihkan, hati Sari pasti akan luluh dan menerimanya kembali. Sari, aku akan datang. Tunggu aku. Budi melempar piring yang akan ia gunakan untuk mengambil makanan. Makanan tidak penting sekarang. Yang ada di pikirannya hanyalah jika ia bisa kembali pada Sari, ia bisa hidup lagi di rumah yang hangat dan makan dengan layak. Budi mengingat lokasi pasar yang disebutkan di berita dan mulai berjalan. Kakinya gemetar dan kepalanya pusing, tetapi langkahnya semakin cepat. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, ia tiba di pasar saat matahari mulai terbenam. Di dalam pasar, ia melihat sebuah warung dengan antrean panjang. Aroma tahu yang gurih memenuhi gang. Jantung Budi berdebar kencang saat melihat papan namanya. Benar. Itu warung Sari, Budi mengintip dari balik jendela kaca. Warung itu penuh sesak dengan pelanggan, dan Sari sibuk bergerak melayani pesanan. Ia tidak terlihat lelah, justru penuh semangat. Budi menunduk melihat penampilannya. Setelan kotor, rambut acak-acakan, tubuh bau. Jika ia masuk dengan penampilan seperti ini, ia pasti akan diusir. Budi pergi ke keran umum di depan warung, mencuci muka seadanya dan merapikan rambutnya. Ia berlatih membuat ekspresi yang paling menyedihkan namun tetap bisa memancing simpati sebagai mantan suami. Kalau aku bilang aku ayah Bima, dia tidak mungkin tega mengusirku. Budi menarik napas dalam-dalam. Ia menerobos antrean pelanggan dan mendekati pintu warung. Tepat saat itu, pelanggan terakhir keluar dan hanya Sari yang tersisa di dalam, sedang membereskan warung. Dengan tangan gemetar, Budi memegang gagang pintu. Hanya dengan membuka pintu ini, aku bisa mengakhiri hidup sebagai gelandangan dan kembali ke surga. Kriet. Sari hendak menurunkan pintu rolling door setelah pelanggan terakhir pergi. Hari ini adalah hari yang sibuk. Tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi memikirkan buku catatan penjualan membuatnya ingin bersenandung. Saat pintu baru turun setengah, seseorang menyelinap masuk dari bawah dan menghadang Sari. Siapa? Warung sudah tuh. Kata-kata Sari terputus. Yang masuk bukanlah pelanggan, melainkan seorang pria berpenampilan gembel yang berbau apek. Dari sela-sela rambutnya yang acak-acakan, tatapan matanya familiar namun menakutkan. Itu Budi. Sari. Ini aku. Budi. Ayah Bima. Kata Budi sambil memegangi pintu rolling door dan memohon. Suaranya bergetar. Dan matanya penuh dengan keputusasaan. Sari sempat terkejut sesaat, tetapi ia segera menenangkan diri. Wajahnya datar, seolah sudah menduga ini akan terjadi. Tatapannya dingin dan kosong, seperti menatap orang asing. Ada perlu apa, Pak? Panggilan dingin Sari membuat Budi tersentak. Tetapi ia putus asa. Jika ia diusir dari sini, ia harus kembali ke neraka. Budi berlutut di kaki Sari dan mulai mengatupkan kedua tangannya. Sari, aku salah. Aku benar-benar berdosa. Waktu itu aku gila, seperti kesurupan. Aku ditipu oleh wanita ular itu dan meninggalkanmu dan Bima. Aku memang brengsek, Budi memohon sambil menangis terseduh-seduh. Penampilannya begitu menyedihkan hingga Sari ingin tertawa. Kemana perginya kesombongannya saat mengusirnya setahun yang lalu? Kemana perginya keangkuhannya saat melemparkan uang di depan gerobaknya beberapa bulan yang lalu? Terima aku kembali, Sari. Ya? Aku akan menjadi lebih baik. Aku akan bangun subuh untuk menggiling kedelai, mencuci piring, membersihkan warung. Aku akan bekerja seperti budak seumur hidupku untukmu dan Bima. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Budi mencoba meraih ujung celemek Sari. Saat itulah, Sari menepis tangan Budi. Bukan dengan kasar, hanya dengan perlahan namun tegas.
Seolah tidak ingin ada kotoran yang menempel padanya, sudah ada orang yang bekerja di sini. Dan tanganmu kotor sekali. Tatapan Sari tertuju pada tangan Budi yang kotor, bukan kotoran fisik yang ia maksud, melainkan dosa kotor karena telah meninggalkan keluarga, menginginkan wanita lain, dan berbuat jahat pada anaknya sendiri. Sari, dan jangan salah paham. Ayah Bima sudah meninggal setahun yang lalu, suara Sari dingin menusuk. Bima tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. Dia percaya ayahnya di surga melindunginya. Kalau orang yang sudah meninggal tiba-tiba hidup kembali dengan penampilan seperti ini, betapa kagetnya dia nanti. Tapi kita punya ikatan darah. Ikatan darah? Orang yang tega membuang anaknya ke jalanan yang dingin, melihat syal usang di lehernya dan pura-pura tidak tahu sambil melemparkan uang, itu yang kau sebut ikatan darah? Malam itu, kau sudah kehilangan hakmu sebagai seorang ayah, dan juga sebagai manusia. Setiap kata Sari menusuk hati Budi. Ia tidak bisa membantah. Semuanya benar. Budi menatap mata Sari, berharap masih ada sisa cinta atau kenangan di sana. Namun, mata Sari begitu tenang. Tidak ada kebencian, kemarahan, maupun cinta. Hanya tatapan kosong seperti melihat orang asing. Itulah yang paling menyakitkan bagi Budi. Ia sadar, ia kini hanyalah debu yang tidak bisa lagi memengaruhi Sari. Sari mengeluarkan dompet dari saku celemeknya. Ia mengambil selembar uang 100 ribuan. Uang baru yang masih kaku. Sama seperti uang yang dilemparkan Budi ke lumpur malam itu. Nih. Sari menyelipkan uang itu ke saku dada jas Budi yang kumal. Persis seperti yang dilakukan Budi waktu itu. Beli soto hangat sana, lalu enyah. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Hiduplah seolah kau sudah mati. Itulah satu-satunya hal yang bisa kau lakukan sebagai seorang ayah. Sari berbalik dan masuk ke dalam warung tanpa menoleh. Ia menurunkan pintu rolling door. Kreek. Klang. Suara pintu yang menyentuh lantai dan kunci yang diputar menggema di gang itu. Ikatan antara Budi dan Sari, dan harapan terakhir Budi, telah putus selamanya. Sari. Budi menyandarkan keningnya di pintu yang tertutup rapat dan terisak. Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Orang-orang yang lewat menatapnya seperti orang gila, tetapi Budi tidak bisa bangkit. Ia baru menyadari betapa besar anugerah yang telah ia sia-siakan. Setelah menangis cukup lama, Budi bangkit dengan sempoyongan. Selembar uang 100 ribuan di saku dadanya berkibar di tiup angin. Budi berjalan ke gang pasar yang gelap. Tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada orang yang menyambutnya. Punggungnya perlahan-lahan menghilang di telan kegelapan. Sebuah jalan tanpa harapan untuk kembali, tik, tik. Terdengar suara tetesan air hujan dari atap warung. Bukan angin dingin yang menusuk tulang, melainkan suara hujan musim semi yang membasahi bumi. Ruang belakang warung terasa hangat karena pemanas. Suasananya begitu nyaman, kontras dengan udara sejuk di luar. Di atas meja makan, tersaji hidangan lengkap. Tahu sutra putih lembut yang dibuat Sari pagi ini, dan sup tahu pedas dengan berbagai macam makanan laut yang mendidih di atas kompor kecil. Uap putih mengepul, menyebarkan aroma yang menggugah selera. Ayo, Nek, silakan dimakan. Keburu dingin. Sari menyajikan semangkuk nasi putih hangat di depan Nenek Siti. Nenek itu tersenyum puas sambil mengambil sendok. Iya, Enduk. Masakanmu semakin hari semakin enak saja. Bisa-bisa Nenek tidak punya pekerjaan lagi nanti, canda Nenek Siti. Ah, Nenek bisa saja. Masih jauh sekali dari masakan Nenek. Masih harus banyak belajar, kata Sari sambil tersipu, menuangkan sup tahu ke mangkuk kecil untuk neneknya. Di sebelahnya, Bima yang sudah tumbuh besar duduk manis sambil memegang sendoknya sendiri. Dengan tangannya yang mungil, ia menunjuk-nunjuk makanan di atas meja dengan tatapan serius. Mam, Bima menunjuk tahu sutra. Sari mengambil sesendok penuh tahu putih dan membawanya ke mulutnya. Fuh. Ia meniupnya dengan hati-hati agar tidak panas. Uap hangat menyapu wajah Sari. Di balik uap itu, wajah Sari bukan lagi wajah wanita yang kedinginan dan kelaparan, melainkan wajah seorang ibu yang paling tenang dan cantik, yang sedang menyuapi keluarga tercintanya. Ayo, Bima sayang, buka mulutnya. Ah, hangat, kan?
Sari menyuapkan tahu yang sudah ia dinginkan ke mulut Bima. Anak itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengunyah. Rasa tahu yang lembut dan gurih memenuhi mulutnya. Matanya menyipit seperti bulan sabit. Enyak. Hehe. Tawa riang Bima memenuhi ruangan. Nenek Siti dan Sari yang melihatnya ikut tertawa. Suara tawa mereka berpadu dengan suara hujan, menciptakan harmoni yang indah. Benar kata orang, Nduk. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Kalau hidup baik, rezeki akan datang. Kalau hidup jahat, hukuman akan menanti. Bisa makan nasi hangat bersama keluarga seperti ini, itulah kebahagiaan yang paling besar, kata Nenek Siti. Sari mengangguk. Kenangan musim dingin yang begitu dingin dan keras melintas di benaknya. Tangan yang pecah-pecah, tenda yang robek, hinaan dan cemoohan. Namun, karena ia telah melewati semua itu, kehangatan saat ini terasa jauh lebih berharga. Sari menatap ke jendela. Di kaca yang berembun, terpantul cahaya papan nama tahu Ibu Sari. Cahaya itu seperti mercusuar yang menerangi gang yang gelap. Sekarang Sari tahu. Yang harus ia jaga bukanlah papan nama itu, melainkan kehangatan bersama orang-orang terkasih yang duduk bersamanya di meja makan saat ini. Angin dingin yang menusuk telah berlalu. Kini, di meja makan Sari, setiap pagi hanya ada kebahagiaan yang hangat dan lembut seperti tahu yang baru dibuat. Kamera perlahan menjauh, menampakkan pemandangan di luar jendela. Gang yang diguyur hujan musim semi. Di bawah cahaya lampu jalan kuning, tetesan air hujan berkilauan seperti permata. Suara tawa dari dalam warung berpadu dengan suara hujan, meninggalkan kesan yang hangat. Malam musim dingin Sari yang panjang dan dingin telah benar-benar berakhir. Ibu akan membuatmu hangat, nak. Kata-kata yang diucapkan Sari sambil memeluk tabung gas dingin dengan kulit telanjangnya di tengah cuaca yang membekukan itu terus terngiang di benak saya selama menulis cerita ini. Mungkin, penghangat yang paling panas di dunia ini bukanlah api, melainkan suhu tubuh seorang ibu yang melindungi anaknya. Malam ini, semoga meja makan Anda sehangat keluarga Sari. Dan semoga kehangatan itu menjadi kekuatan untuk bertahan di masa-masa sulit. Jika barang paling mahal yang bisa dibeli dengan uang adalah mantel mewah, maka hal paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah sepiring nasi hangat bersama keluarga. Siapa yang ada di samping Anda sekarang? Bagaimana jika hari ini kita saling memegang tangan orang yang kita kasihi dan berkata, hangat? Ya, kira-kira, tahu lezat seperti apa lagi yang akan dibuat oleh Ibu Sari untuk menghibur hati orang-orang, dan apakah Budi akan benar-benar menyesali perbuatannya dan memulai hidup baru? Jika Anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Dukungan kecil dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan cerita yang lebih hangat dan menyentuh. Tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, dan saya akan mendoakan setiap malam agar kebahagiaan yang hangat dan lembut seperti tahu yang baru dibuat selalu menyertai keluarga Anda. Sampai jumpa lagi di kisah hidup, drama yang menyentuh hati Anda.